Halo bro, ketemu lagi dengan Mang Emen asli Cinanghayu. Saya sekarang berada di rumahnya Abah Kimung. Beliau adalah pelatih voli yang mempunyai klub El Sadai. Sedikit kita akan berbincang-bincang apa sih motivasi beliau ini sampai bisa berturut-turut memegang juara di kecamatan. Sekarang beliau ada di depan saya. Bagaimana Bah Kimung kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bah Kimung, saya ingin bertanya, dilihat dari segi pembangunan, memang di desa ini tidak mesti infrastruktur. Membangun jiwa, membangun apa dalam bidang olahraga itu pun kita wajib. Ternyata Bah Kimung ini bisa mengangkat nama desa Cinanghayu dengan keahliannya, dengan ketelitiannya, dengan ketekunannya melatih anak-anak muda yang ada di Cinanghayu. Apakah anak buah Bah Kimung ini di sini khusus anak Cinanghayu? Tidak. Jadi di saya ini bukan khusus Cinanghayu, tapi luar Cinanghayu juga ada. Ke Kabupaten Panajam. Di sini. Terus motifnya Bah Kimung ini mendidik anak-anak muda ini apa motif dan tujuannya? Ya maksudnya mah yang satu sekarang kan zamannya zaman HP lah. Iya. Jadi daripada kita lari ke yang enggak karuan. Iya. Jadi kita digunakan ke olahraga. Jadi mereka itu kalau kecapean habis fisik kan tidur Pak gitu. Iya. Nah itu cuman saya juga sedikit punya ilmu emang tahun 85 saya itu udah punya lisensi dari Jakarta Utara. Iya. Bahkan waktu itu pelatih saya juga pelatih nasional almarhum Suharjo. Jadi di Panegam, maaf nih saya yang punya lisensi tahun 85 itu saya dulu pas waktu itu baru lulus SMA. Nah saya pulang kampung 87 bikin tim pas Pak Lurahnya almarhum Pak Ucuk. Beliau itu kepala desa pertama Pemekaran. setelah pemekaran dari desa Pasireri. Ya betul. Itu satu periode kalau nggak salah. Alhamdulillah di Kecamatan Sereti tidak terkalahkan Sampai sekarang. sampai satu periode. Satu periode. Datang lagi tuh Pak terjadi terus bertahan terus. Tetap itu semua kepala desa yang menjabat di Cinanghayu itu ada respon dalam hal bidang olahraga. Ya waktu itu kan gimana ya, namanya juga saya juga kan nggak selalu di olahraga ya, punya kebutuhan ya ada saya juga nggak kata sudah nggak pusing gitu ya. Iya. Setiap habis kejuaraan itu ada timbal balik. Alhamdulillah. Emang betul Bah Kimung sebagai pelatih di bidang olahraga voli, kepala desa sebagai pimpinan dalam menggerakkan roda pembangunan, roda pemerintahan. Itu harus adanya sinergi yang disebut kerjasama. Terus Bah Kimung selama ini yang tadi disebut anak buah itu tidak hanya khusus dari Cinanghayu. Jadi terbuka untuk siapapun dari luar Cinanghayu, bahkan kalau ada dari luar kabupaten pun kalau memang ingin berlatih di Bah Kimung. Itu latihannya itu berapa hari sekali itu dalam seminggu? Di sini kan banyak Pak. Jadi di sini tuh kelompok umur. Iya. Saya itu di usia muda. Alhamdulillah kemarin yang U16 4 orang hasil didik saya nih, itu mewakili provinsi Banten. Kemarin yang kelahiran 2006. Sedangkan pemain saya kelahirannya 2007 sama 2008. Berarti tahun besok masih bisa ikut. Itu nggak ikut dari Panegam, tapi ikut dari Kota Serang. Karena apa? Maaf, saya bukan menjelekan Panegam. Panegam kurang. Dalam hal bidang olahraga voli khususnya. Itu aja. Terus
dilihat lagi dari klubnya, Bah Kimung ini mengambil nama El Sadai. El Sadai. Itu Itu kata El Sadai itu terlahir dari apa sih? jadi begini Pak ya. Sebelum El Sadai kan kita punya damai Iya. dulu. Iya. Setelah itu kan nama juga roda pembangunan. Betul. Kami berubah lagi ke akun Pamilu. Alhamdulillah di Kabupaten Pandeglang disegani. Setelah itu tahun 2008 saya udah off di pelatihan. Apa alasannya? Ya karena saya juga butuh keluarga. Karena di Pandeglang gimana ya, kurang support tuh. Saya pertama datang ke Pandeglang dari Tanjung Priok, Jakarta Utara 87 sampai tahun 2008 tuh tidak ada motivasi dari. Terus saya dengar-dengar Bah Kimung ini dulu waktu di Priuk itu, Tanjung Priuk Jakarta Utara itu sampai menguasai GOR. Terus latihannya pun isiannya sampai diizinkan oleh pemerintah sana. Apa itu betul itu? Betul, waktu itu saya juga masih sekolah. Mungkin penilaian pelatih saya itu mungkin saya punya skill. Emang tiap hari dari jam 8 sampai jam 10 malam. Itu enggak satu klub. Itu juga kelompok umur. Ada yang usia dini sampai ke bapak-bapak sampai ke ibu-ibu. Terus lagi Bah Kimung bisa mempunyai skill ini apa dari latihan cuman finansial ya, apa latihan dengan cara praktek? Dan kalau tidak keberatan nih, siapa sih yang menggurui ataupun yang memberi pelajaran pada Bah Kimung sampai Bah Kimung ini sampai detik ini saya lihat begitu mencuat namanya di mana Kecamatan Saketi, dan begitu banyak anak-anak muda yang ikut serta bergabung di El Sadai ini. Jadi awalnya itu saya waktu di Jakarta Utara itu ada almarhum Pak Suharjo, Siapa itu beliau? pelatih saya. Pelatih. Itu dia pelatih nasional. Dia pun banyak mengorbitkan pemain-pemain timnas. Waktu itu dia kan seorang angkatan laut. Jadi dia tegas, Disiplin ya. disiplin dia. Nggak ada yang muntah-muntah. Harus apa kata dia? Kata dia A. Nah, saya berpacu ke beliau. Kita terapkan di sini. Alhamdulillah. Jadi setiap ada seleksi untuk perwakilan kabupaten, alhamdulillah Pasti ada perwakilan dari sini 1-2. jadi El Sadai ya. Dari klub El Sadai yang dilatih oleh Bah Kimung. Sebelum ini kan baru kalian. Iya. Belum setahun El Sadai. Saya pegang kemarin itu 2019 SBP Pelopor. Itu 3 kali ada seleksi. Alhamdulillah masuk ada yang 4, 1 itu kan kalau Popda itu kan 2 tahun sekali. Kalau ke Jorda tiap tahun. Ke Jogja. Ke Jorda. Oh, ke Jorda. Itu kelompok usia U16, ada yang 18. Itu tergantung di sananya. Kalau Jadi- kemarin ada 5 anak didik saya yang U16. Itu mewakili Provinsi Banten. Beliau waktu itu main lawan Bengkulu menang. Bisa disebut nama-namanya itu. Bisa. Siapa? 1 Tommy, Tommy. itu dari Kecamatan Seketi. Febri Kecamatan Seketi. Si Evan Kecamatan Seketi. Yang satunya lagi dari Munjul. Dari Munjul. Itu mewakili Provinsi Banten. Provinsi Banten. Satu lagi dari Carita. Dari Carita. Terus yang bikin saya bingung, ini kan daerah terpencil, daerah perkampungan, dan saya lihat tadi masuk tidak ada ini peralatan olahraga yang maksimal. Itu bagaimana Bah Kimung itu cara melatihnya? Jadi saya itu terbentur dengan finansial. Kalau kita beli alat dari mana? Sedangkan saya punya tim juga nggak punya bos. Jadi berdikari sendiri, door to door aja. Jadi memacu ke pengalaman.
kalau kata orang Sunda mah jasa mungkin. Jasa. Lihat saya gitu kan. Terus kedua, Mbah Kimung, banyaknya didikan Mbah Kimung ini dalam berlatih poli. Apakah di situ ada semacam saweran, yang artinya saweran itu kumpul-kumpul uang tapi untuk keperluan olahraga? Enggak, ini sawerannya apa dalam pertandingan apa gimana? Latihan, misal di saat latihan saweran, bahkan Mbah Kimung apa dari mereka itu memungut dana untuk Mbah Kimung pribadi? Jadi Tidak ada mungkin. ada sedikit. Cuman di sini kan saya ada formulir, Pak. Kenapa saya bikin formulir? Agar terdaftar. Ada terdaftar. Iya. Jadi saya itu lihat, ya kan ngisi formulir itu kan tanggal lahir kan. Iya, dilihat umum. Disitulah. Jadi semacam ini nih. Sekarang kan kemarin Pandeglang kena dis. Iya. Harusnya Pandeglang 2027, tahun 2007. Berhubung kena dis, nanti pelaksanaan lagi Pandeglang bisa ngikut itu 2026. Itu yang kelahiran 2009. Alhamdulillah di saya ada banyak. Tuh, untuk para intelektual Kabupaten Pandeglang, coba perhatikan tim poli Al-Sadai. Mereka itu kurang peralatan, kurang alat-alat olahraga karena terbenturnya finansial. Inilah Mbah Kimung yang telah membuktikan kerjanya, mendidiknya. Baru 1 bulan Al-Sadai berdiri. Saya sekarang sedang berada di rumah kediamannya. Lantas seperti kemarin itu, Mbah Kimung kan bertanding Itu tingkat Tingkat SD, tingkat desa. Itu dilihat dari situ mereka itu berambisi, semangat. Itu pemainnya itu khusus Sinangayu itu khusus sih. Sinangayu. Kalau antar desa itu khusus desa masing-masing. Jadi Mbah Kimung itu punya beberapa klub untuk persiapan kalau pertandingan antar desa, kita ambil pemain-pemain yang ada di desa Sinangayu. Terus kalau antar kabupaten mungkin itu cukup dipilih mungkin dari wilayah kecamatan mungkin. Jadi kalau provinsi lagi itu lain lagi ya. Gitu. Selama ini harapan Mbah Kimung itu terhadap pemerintah. Sekarang kan banyak dan sekarang lagi dimanja-manjakan olahraga itu, Erick Thohir ya, seperti sepak bola. Sekarang apa harapan Mbah Kimung untuk pemerintah, baik dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi? Sebab Mbah Kimung ini telah membuktikan cara kerja, cara mendidik anak-anak yang punya potensial dalam olahraga voli itu telah berhasil. Apa coba harapan Mbah Kimung? Ya, saya emang enggak muluk-muluk ya. Cuman ingin diperhatikan, gampang untuk seorang pendidiknya. Untuk seorang atlet aja dulu ya. Mereka sudah berjuang mengatasnamakan dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai ke provinsi. Jadi setelah selesainya event itu sudah nggak ada konten. Disitulah kelemahan kita. Jadi jeleknya pemerintah itu di situ. Itu doang. Jadi seolah-olah kita dibutuhkan itu hanya di saat waktu. Setelah waktu selesai itu tidak ada. Akan saya untuk cara fisik anak-anak saya pakai manual seperti bola pasir itu Pak. Terus barbel. Ini bola pasir. Yang itu yang jelas Bang. Ini. Iya. Nah itu buat otot, buat power. Ini bola pasir yang selalu digunakan Mbah Kimung dalam melatih anak didiknya. Ini buatan sendiri nih. Buatan sendiri. Itu dari Jakarta Utara. Waktu Mbah Kimung latihan di sana. Itu waktu latihan di Jakarta Utara, tidak adakah selain Mbah Kimung
orang Sinangayu itu yang ikut serta di sana? Tidak ada. Tidak ada. Cuman waktu pas saya keluar sekolah langsung latih di gor sana, di di komplek Dewa Ruci. Itu komplek AL. Jadi yang usia muda yang dari Sinangayu saya sempat bawa ke sana, Pak. Di antaranya siapa itu? Ada Yadi dari Bijo, Anang, Apet. Alhamdulillah mereka itu sempat jadi perwakilan wilayah utara di kelompok usia yang disebut juniornya. Alhamdulillah sempat. Dengan adanya itu saya 87 pulang kampung, menetap sampai sekarang. Pulang 87. Tapi alhamdulillah selama saya setelah pulang dari Priok 10 tahun itu masih koordinasi, masih ada. Ketika mereka butuh saya berangkat lagi. Cuman, jadi tidak putus hubungan. Tidak, alhamdulillah. Bahkan yang satu tim saya itu mereka itu udah kerjanya di BTP semua. Cuma saya doang. Itulah Mbah Kimung, segalanya butuh proses ya. Kehidupan pun butuh proses. Mungkin kita sudah dikodratkan begini, tapi dengan cara begini kunci utamanya mungkin menjalani, menikmati, mensyukuri. Itu akan hilang. Itulah Mbah Kimung yang telah melatih anak didiknya sekian banyak, dan bukan mendidik khusus Sinangayu saja, melainkan beliau itu mendidik luar dari Sinangayu, dari Carita, dari Bojong, di sekitar Kabupaten Pandeglang yang telah berhasil. Itulah harapan Mbah Kimung kepada pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Tolong kami perhatikan. Alat-alat olahraga kami tidak punya, hanya memiliki ini, bola pasir yang untuk melatih anak didiknya. Itulah Mbah Kimung yang setia dengan anak-anak didiknya, mendidik tiap hari. Oke Mbah Kimung, selamat mendidik dalam olahraga bola. Semoga tetap sukses. Amin.